Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori behavioristik serta definisi belajar menurut beberapa aliran pada teori behavioristik. Mari kita mulai dengan pengenalan teori behavioristik. Rumpun teori ini disebut behaviorisme karena sangat menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Pandangan ini menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Jadi sederhananya, teori behavioristik adalah sebuah pendekatan psikologi yang berfokus pada pengamatan terhadap perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, serta mengabaikan faktor-faktor mental atau internal. Pandangan behavioris tentang belajar. Menurut mereka, apa sih itu belajar? Jadi, menurut para behavioris, belajar berarti perubahan yang relatif menetap pada perilaku yang bisa diamati, yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Relatif menetap artinya bahwa perubahan yang bersifat temporal yang disebabkan oleh sakit, kecelakaan, atau emotional distress tidak termasuk belajar. Dari definisi tersebut, berarti bahwa mereka sangat menekankan pada perilaku yang dapat diamati atau perilaku yang nampak atau observable behavior, sedangkan apa yang ada di kepala orang yang belajar seperti insight, goals, atau kebutuhan tidak menjadi perhatian. Menurut behavioris, pemikiran, perasaan, dan motif atau yang sering disebut sebagai proses mental ini bukan subjek yang tepat untuk ilmu perilaku, sebab semuanya tidak bisa diamati secara langsung. Perilaku sebagai hasil dari kematangan, maturation, juga tidak termasuk belajar. Menurut teori belajar behavioris, tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau juga disebut dengan reward, dan penguatan juga disebut dengan reinforcement. Yang keduanya berasal dari lingkungan. Dalam tingkah laku belajar, terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Panjang lebar menjelaskan tentang pengenalan teori behavioristik, kita dapat menyimpulkan 2 poin. Yang pertama, bahwa teori behavioristik adalah salah satu aliran psikologi yang fokus pada perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Lalu yang kedua, pendapat mereka tentang belajar, bahwa belajar adalah perubahan dalam perilaku seseorang yang terjadi karena pengalaman dengan lingkungan. Berikut beberapa teori belajar pada aliran behavioristik. Yang pertama, connectionism. Teori ini adalah teori yang dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike pada awal abad ke-20. Menurut Thorndike, belajar melibatkan pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Lalu yang kedua, classical conditioning. Teori yang dikembangkan oleh psikolog Rusia, Ivan Pavlov. Pavlov menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus yang tidak dikondisikan dengan stimulus yang dikondisikan. Lalu yang ketiga, operant conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Bernhard Friedrich Skinner. Ia berpendapat bahwa perilaku yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi yang diterima setelah perilaku tersebut dilakukan. Connectionism. Edward Thorndike adalah salah seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang merupakan orang pertama yang melakukan eksperimen belajar dengan hewan. Disertasi doktornya yang diterbitkan pada tahun 1898 membahas tentang eksperimen puzzle box dan kucing sebagai binatang eksperimen yang sangat terkenal di bidang psikolog. Melalui eksperimennya, Thorndike mengamati ada 2 ciri khusus dalam proses eksperimennya yang menjamin belajar. Yang pertama, penting bagi kucing untuk berada dalam situasi lapar. Jika kucing dalam keadaan kenyang, ketika diletakkan di dalam kotak, ia tidak akan keluar dari kotak dan tidak memperlihatkan proses belajar sama sekali. Kedua, makanan. Thorndike menempatkan kucing yang lapar dalam sebuah kotak dan meletakkan ikan di luar kotak untuk bisa keluar dari kotak. Kucing harus mengetahui cara membuka palang di dalam kotak tersebut. Pertama-tama, kucing melakukan respon yang tidak efektif, seperti mencakar atau menggigit palang. Akhirnya kucing itu secara tidak sengaja menginjak pijakan yang membuka palang pintu. Saat kucing dimasukkan kembali ke kotak, dia melakukan aktivitas acak sampai dia menginjak pijakan itu sekali lagi. Pada percobaan berikutnya, kucing itu semakin sedikit melakukan gerakan acak, sampai akhirnya dia bisa langsung menginjak pijakan itu untuk membuka pintu. Berdasarkan eksperimennya, Thorndike menyusun suatu teori yang disebut dengan teori connectionisme atau teori stimulus respon. Istilah lain untuk teori ini adalah psikologi belajar, stimulus respon, atau teori trial and error learning. Beberapa hukum belajar pada teori connectionism. Yang pertama, law of effect. Thorndike membuat suatu prinsip sebagai berikut. Belajar hanya terjadi jika respon mengandung efek tertentu terhadap lingkungan. Apabila efek respon menyenangkan, maka belajar terjadi dengan baik. Sebaliknya, bila efek respon tidak menyenangkan, maka perilaku belajar semakin melemah. Contoh implikasi law of effect adalah ketika anak diajarkan sikap hidup bersih, anak diberi contoh membuang sampah pada tempat sampah, dan ini berupa stimulus. Lalu ia mengikuti
mengikuti membuang sampah di tempat sampah sebagai bentuk respon. Ruangan kelas menjadi bersih dan menyenangkan, yang berupa efek positif. Maka perilaku anak membuang sampah di tempat sampah akan menguat. Sebaliknya, bila efek dari respon tidak menyenangkan, ternyata setelah ia berusaha membersihkan, nyatanya ruangan masih kotor karena ada orang lain membuang sampah di lantai atau secara sembarangan, maka perilaku bersih anak akan melemah. Dia tidak akan berperilaku seperti yang telah dicontohkan. Lalu hukum yang kedua, yaitu law of readiness. Dan hukum law of readiness, belajar akan berhasil dengan baik bila didukung oleh kesiapan. Jika reaksi terhadap stimulus didukung oleh kesiapan bereaksi atau bertindak, maka reaksi menjadi memuaskan. Contoh implikasi law of readiness adalah ketika seorang siswa yang belajar matematika, ia akan siap belajar perkalian dan pembagian apabila ia telah memahami penjumlahan dan pengulangan. Maka kesiapan ini atau kepahaman akan penjumlahan dan pengurangan merupakan kesiapan seorang siswa untuk menghadapi materi selanjutnya berupa perkalian dan pembagian. Lalu hukum yang ketiga, yakni law of exercise. Hukum belajar law of exercise menunjukkan bahwa semakin banyak dipraktikkan atau digunakan, hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Hubungan praktik atau latihan ini akan lebih baik hasilnya apabila disertai dengan pemberian reward. Contoh implikasi law of exercise, misalnya ketika seorang siswa bahasa Arab yang mencoba berbicara dengan bahasa Arab, keterampilan berbicaranya akan semakin baik ketika ia mempraktikkannya berulang kali atau melakukan latihan-latihan sesering mungkin untuk meningkatkan keterampilan berbicaranya dalam bahasa Arab. Classical conditioning. Classical conditioning ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang psikolog dari Rusia. Teori pengkondisian klasik merupakan tipe pembelajaran untuk mengkaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Dalam pengkondisian klasik, stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan respon yang sama. Apa maksudnya? Dalam keseharian di sekolah, sering kita lihat peristiwa, dan ini contoh dari definisi yang telah disebutkan tadi. Seperti Bu Ana memberi salam pada Tina dan semua temannya dengan ramah setiap masuk kelas. Salam ini membuat Tina merasa nyaman. Kemudian Tina mengalami perasaan nyaman juga ketika masuk ke ruangan Bu Ana, meskipun Bu Ana tidak ada di sana. Untuk memahami teori ini, kita harus memahami dahulu 4 konsep proses asosiasi. Yang pertama, unconditional stimulus adalah objek atau kejadian yang menyebabkan respon emosional atau psikologis yang tidak dipelajari. Yang kedua, unconditional response, respon emosional atau psikologis yang tidak dipelajari, yaitu insting atau refleks yang disebabkan oleh unconditional stimulus. Lalu yang ketiga, conditional stimulus adalah objek atau event yang diasosiasikan dengan unconditional stimulus. Lalu yang keempat, conditional response, yaitu respon psikologis atau emosional yang sama dengan unconditional response. Untuk memahami konsep 4 tadi, akan membuat contoh sebelumnya. Bu Ana memberi salam pada Tina dan semua temannya dan ramah siap masuk kelas. Salam dari Bu Ana ini merupakan unconditional stimulus dan ruang kelas berupa conditional stimulus. Salam ini membuat Tina rasa nyaman. Rasa nyaman yang dialami Tina adalah unconditional response. Dari pengalaman ini, Tina akan selalu merasa nyaman bahkan ketika ia masuk ke ruangan Bu Ana, meski Bu Ana tidak di sana. Inilah yang disebut dengan classical conditioning. Beberapa konsep lain yang mengacu pada classical conditioning. Yang pertama, generalisasi. Yang kedua, diskriminasi. Dan yang ketiga, ekstinksi. Generalisasi terjadi jika stimulus yang sama pada stimulus yang dikondisikan mengelisitasi respon yang dikondisikan. Contoh, siswa yang mengasosiasikan sekolah dengan guru yang perhatian, maka melalui generalisasi, dia akan bereaksi sama pada kelas lain. Lalu yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika individu merespon stimuli tertentu, tetapi tidak merespon stimuli lainnya. Contoh, Dino merasa cemas ketika ujian matematika, tapi tidak cemas ketika ujian sejarah. Yang ketiga, ekstinksi. Dalam teori kondisian klasik, ekstinksi atau pelenyapan adalah pelemahan conditional response karena tidak adanya unconditional stimulus. Misalnya, anak yang mengganggu temannya di kelas karena ingin mendapat perhatian guru, tetapi guru tidak memperhatikannya, maka perilaku mengganggunya akan hilang karena ia tidak mendapat respon yang diinginkan. Operant conditioning. Teori operant conditioning ini dikemukakan oleh Bernhard Friedrich Skinner. Menurut Skinner, reaksi siswa lebih dikontrol oleh konsekuensi suatu perilaku daripada oleh kejadian yang mendahulunya. Konsekuensi adalah suatu hasil yang terjadi setelah perilaku dan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Contoh dari konsekuensi ialah ujian guru setelah siswa mengerjakan tugas dengan benar. Menurut aliran ini, konsekuensi dari perilaku terbagi menjadi 2, yaitu reinforcement dan punishment.
Apa itu reinforcement? Dalam bahasa Indonesia, kita bisa juga menyebut dengan penguatan. Penguatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penguatan positif, dan yang kedua, penguatan negatif. Penguatan positif adalah suatu konsekuensi yang menyertai suatu perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Contohnya adalah memberikan hadiah atau pujian ketika seseorang melakukan perilaku yang diinginkan. Lalu yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah suatu konsekuensi yang dihilangkan ketika seseorang melakukan perilaku yang diinginkan, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Istilah negatif di sini dimaknai secara matematis, bukan emosional. Contoh, ayah memarahi putranya agar mau mengerjakan PR. Dia terus marah hingga anak itu lelah mendengarkan omelan ayah dan mengerjakan PR. Respon anak mengerjakan PR yang tidak secara eksplisit bertujuan untuk menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan, yaitu berupa kemarahan ayah. Punishment atau hukuman. Punishment terbagi menjadi dua. Yang pertama, presentation punishment, yaitu menerima sesuatu untuk mengurangi perilaku. Contoh, jika tidak mengerjakan PR, maka tidak boleh menonton televisi. Lalu yang kedua, removal punishment, yaitu memindahkan sesuatu untuk mengurangi perilaku. Contoh, yang tidak mengerjakan tugas diminta menulis 20 halaman yang berisi janji untuk tidak mengulangi lagi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.